Perihal ribut-ribut soal gambut. Pemirsa, kita negara yang kaya akan hasil alam. Nah, salah satu daripada hasil alam yang ada di Indonesia ini adalah gambut. Nah, sekarang saya mau nanya, ada nggak yang belum tahu apa sih itu gambut? Nah, gambut itu ini. Gambut adalah jenis tanah yang terbentuk dari akumulasi sisa tumbuhan yang membusuk dalam periode waktu yang panjang. Jadi kalau ada jenis tanaman yang mungkin tahun 1800 atau 1900, nah itulah sekarang bisa dapat dikatakan menjadi gambut. Terus di Indonesia ini di mana sih gambut itu? Menurut data dari Kementerian KLHK bahwa gambut di Indonesia itu ada sekitar 13,43 juta hektar. Tapi ini tersebar di mana-mana. Dan kalau nggak salah sih hampir 60% ya, kalau nggak salah ya, 60% itu di pegunungan. Ya, di pegunungan yang dimana sekarang dapat dikatakan ya menjadi kayak hutan liar kayak begitu. Nah, jadi saya mau bicara nih yang mungkin sekitar antara di bawah 6 juta hektar. Nah, 6 juta hektar itu tersebar di 3 pulau. Pertama Pulau Sumatera. Itu ada di Provinsi Riau, di sebelah timur Jambi, dan di sebelah timur Sumatera Selatan. Yang kedua Pulau Kalimantan. Nah, ini gambut ini hampir ada di seluruh provinsi Kalimantan. Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara. Dan yang terakhir adalah di pesisir utara Papua dan pesisir utara Provinsi Papua Barat. Gambut itu karena tadi kan tempat daripada tanah yang sebetulnya tertumbuk dari bahan-bahan yang cukup panjang. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, ada manfaatnya nggak sih gambut? Oh, banyak banget. Gambut itu kaya akan karbon. Karbon yang dimana bahasa kasar itu menyerap CO2. Yang mana karbon itu diperlukan bagi kasarnya masyarakat agar tadi alam jadi nggak jadi panas. Karena kayak kalau bicaranya polusi udara itu ada yang menyerap. Nah, itulah namanya polusi udara itu atau polusi asap itu ada menyerap, itulah namanya karbon. Yang kedua, gambut itu menyimpan air. Ingat ya, menyimpan air. Jadi penting buat kehidupan. Dan yang ketiga, gambut itu sumber daripada makanan. Artinya makanan buat siapa? Baik buat sekitar, makhluk sekitar, atau mungkin buat masyarakat juga. Dan yang terakhir, gambut itu adalah rumah bagi keanekaragaman hayati. Nah, ini yang paling penting. Paling penting. Kenapa? Karena biodiversity itu adalah segala-galanya. Nah, sekarang keanekaragaman hayati itu kayak apa sih? Banyak banget. Kalau kita ngomong Sumatera, ya, Sumatera itu lahan gambutnya, itu di lahan gambutnya dia itu tuh, ya, itu ada tanda kutip ada yang tinggal, bukan makhluk halus yang tinggal, tapi seperti kayak orang hutan. Itu di Pulau Sumatera kan? Di Pulau Sumatera itu berarti orang hutan tinggal di gambut, harimau
tinggal di gambut dan beruang madu. Bayangkan ya, jadi orang utan, harimau, beruang madu itu tinggal di lahan gambut. Nah itu namanya kasarnya ada biodiversity, itu adalah ini binatang ini rentetannya tuh panjang sekali sampai ke manusianya karena mereka berkaitan sekali dan mereka sangat penting. Di Kalimantan Tengah, lahan gambut itu lebih hebat lagi. Lahan gambut itu adalah rumah dari keanekaragaman hayati dari 808 jenis flora. 808. Yang kedua, 35 mamalia. Yang ketiga, 182 jenis burung. Dan yang ketiga, nah ini paling banyak nih, 54 spesies ular. Nah, di Kalimantan itu ada yang namanya Taman Nasional Semanggau. Bayangkan pemirsa ya, lahan gambut dampaknya tuh luar biasa besarnya. Nah, 808 flora, 35 mamalia, 182 jenis burung, dan 54 spesies ular. Itu tergantung hidupnya di lahan gambut. Tergantung loh ya. Lahan gambut itu bahasa kasarnya cocok untuk bahasanya ditanam untuk tanaman-tanaman juga yang tertentu. Banyak sekali. Jadi gambut itu selain dari tadi ya keanekaragaman hayati itu banyak sekali manfaatnya. Namun ini ulah manusia nih kasarnya. 95 Presiden Soeharto atas bisikan, saya katakan bisikan menterinya waktu itu, ingin merubah lahan gambut di Kalimantan Tengah yang seluas 1 juta hektar yang namanya program pengendalian lahan gambut. 1 juta hektar itu mau dibikin menjadi lahan padi. Coba ya pikirin baik-baik ya, Ini lahan yang tadinya isinya flora 808 flora, sekian mamalia, sekian jenis burung, sekian ular, dibuka untuk menjadi lahan padi di Kalimantan Tengah. Saya terus terang nggak mengerti ini Pak Harto kok bisa percaya sama menteri yang tanda kutip nggak pernah atau tidak punya pengalaman dalam gambut. Apa hasilnya? Gagal total. 1 juta hektar bubar gambut di Kalimantan Tengah. Nah untuk itu dari yang 1 juta hektar itu sama pemerintah tanda kutip nggak tahu kenapa bahasanya dicuekin lah gitu kasarnya. Karena besar tuh 1 juta dan hancur total. Nah akhirnya zaman Presiden Jokowi lahan gambut itu mau mulai di bahasa premannya diperbaiki lah. Namun sial nih Presiden Jokowi, tahun 2015 terjadilah kebakaran super hebat. Itu hampir 1,2 juta hektar terbakar lahan gambut itu. Pertanyaan kenapa bisa terbakar? Kan tadi lahan gambut itu sebetulnya adalah areal untuk bisa menghasilkan air, terus bisa menjadi tempat biodiversity dan segala macam. Kalau itu dibongkar, yang oleh Pak Harto ini dibongkar tahun 95 menjadi lahan padi yang gagal, maka airnya pun bahkan bahasa saya hilang, bukan berkurang, hilang. Nah, gambut nggak ada air, rentan dengan apa? Dengan terbakar. Jadilah kebakaran 1,2 juta yang sangat hebat. Dan itu terus terang saja membawa dampak tadi CO2 kita luar biasa tercemarnya. Karena 1,2 juta hektar terbakar berat. Nah, akibat 2015 ini Presiden Jokowi membentuklah namanya Badan Restorasi Gambut. Apa? Untuk bahasa kasar merestorasi si yang terbakar ini dan yang sebetulnya yang sudah hancur itu, untuk merestorasi menjadi lahan yang bisa dipergunakan untuk apa? Untuk jadi hutan kembali. Hutan gambut. Kira-kira begitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa gambut ini masih tanda kutip
belum bisa terpecahkan. Karena lahan gambut ini kalau udah hancur dan rusak, maka yang paling gampang untuk dimanfaatkan itu dijadikan lahan penanaman kelapa sawit dan akasia. Kalau mau dibikin untuk tanaman-tanaman yang sebelumnya, yang bahasa kasarnya ini ada kayak teratai, ya, kayak apa lagi nih, banyak sekali jenisnya. Itu panjang, jadi tanaman yang panjang sekali. Ya, ada teratai, ada rambutan, buah rambutan, ada apa lagi nih, macam-macam sekali. Yang dimana buat tanda kutip pengusaha ini sih nggak balik modal kalau kata bisnis. Tapi kalau nanam sawit 6 tahun saya udah bisa panen. Akasia 5 tahun saya udah bisa manen. Tapi apa dampaknya? Dampaknya begitu si sawit ini ditanam, musim kering, irigasi nggak berjalan dengan baik, terbakarlah dia. Itu yang terjadi. Nah, sekarang Presiden Jokowi mesti menghadapi kenyataan bahwa lahan gambut yang sekarang mestinya dia garap dengan baik, itu faktanya beralih fungsi menjadi tanaman sawit dan akasia. Yang dimana itu sangat-sangat rentan dengan kebakaran kalau airnya itu tanda kutip tidak banyak gitu ya. Jadi pemirsa, saya hanya bisa bicara karena saya bukan berbisnis gambut dan saya tidak ngurusin gambut. Tapi tolong, gambut ini penting buat biodiversity. Tolong, jangan paksakan gambut ini harus ditanam untuk sawit atau akasia. Tolonglah kembalikan fungsi gambut seperti sedia kalanya. Artinya apa? Ada teratai, ada mungkin rambutan, dan ada segala macam. Tolong, itulah yang bisa ditanam di gambut sehingga menjadi apa? Menjadi sehat dan menjadi subur gambut itu. Insya Allah, kalau gambut itu sehat, lingkungan akan sehat. Terima kasih, salam perihal. Pemirsa, terima kasih banyak telah menonton video saya. Jangan lupa like dan berikan opini di kolom komentar. Dan yang paling penting, subscribe channel ini. Terima kasih, salam perihal.